Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah dapat berhadir dan kembali melanjutkan pengajian. Kita masuk dalam pembahasan rukun salat yang ke-13. Yang terakhir kemarin, yang ke-12 adalah salawat pada tasyahud akhir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diiringi dengan sunnat ab'ad untuk bersalawat kepada keluarga Nabi, dan dilakukan sambil duduk, yang posisi duduknya adalah tawarruk, itu posisi yang utama. Boleh juga dengan iftirash dan boleh dengan duduk model apapun, kecuali ulama berpendapat makruh apabila duduk itu dalam posisi iqa', yaitu duduk di atas tumit dengan menegakkan kedua telapak kaki. Jadi kaki kepucot begini, geduk ada tumit. Itu posisi iqa', dimakruhkan oleh sebagian ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thalitha asyraha taslimatu ula. Yang ke-13 rukun salat adalah salam yang pertama. Salam ada dua kali, ke kanan dan ke kiri. Menghadap kanan dan kiri itu adalah sunat, tetapi kita sifatkan dengan ke kanan dan ke kiri untuk menunjukkan kebiasaan kita setiap kali salam. Yang pertama menoleh ke kanan, yang kedua menoleh ke kiri. Nah, yang menjadi hukum bukan kanan kiri, yang pertama, walaupun yang pertama itu ternyata menghadap ke kiri. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullah, itu sudah sah sebagai rukun salat yang ke-13 dan telah selesai salat. Yang keduanya dihadaplah ke kanan, nggak ada masalah. Hanya khilaful aula, tidak mempraktekkan sebagaimana yang sepatutnya. Atau boleh jadi tanpa menoleh sama sekali, salamnya itu lurus saja, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Yang jadi ukuran adalah ucapannya. Wa aqalluha, sekurang-kurang ucapan salam yang menjadi rukun salat, yang kita keluar dari salat dengan sebabnya adalah assalamu alaikum. Nanti dia ada 10 syarat. Wa'lam, maka ketahui olehmu, annahu yushtaratu fis salami asyratu syurutin, bahwa untuk salam itu disyaratkan 10 perkara. Kita sudah praktekkan salat selama ini, setiap kali salat pasti kita sudahi dengan salam.
Tapi saat ditanya apa saja syaratnya, wallahu a'lam. Nah, kenapa? Karena tidak kita pelajari. Tapi yang pasti prakteknya benar. Sama seperti kita makan. Kita sudah makan setiap hari, kenyang dan bergizi. Tapi ketika ditanya rukun makan itu ada berapa, tetap jawabannya wallahu a'lam. Nah, maka ada praktek, ada teori. Nah, sekarang disebutkanlah untuk sahnya salam rukun ke-13 di dalam sholat ada 10 perkara. Yang pertama at-ta'rifu bil alifi wal lam. Salam itu mesti dimakrifahkan dengan adanya huruf alif dan lam di awal. Assalamu. Jadi tidak sah hanya dengan ucapan salamu alaikum. Karena pada pembahasan tasyahud rukun salat yang ke-11, ketika diajarkan sekurang-kurang bacaan tasyahud, boleh dihilangkan alif lam. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina. Padahal yang biasa kita baca assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Nah, pertanyaannya, apakah boleh standar yang sama kita pakai pada salam yang menjadi rukun salat? Yang biasanya assalamu alaikum dihilangkan as, tinggal salamun alaikum. Tidak sah. Kenapa? Karena disyaratkan yang pertama ma'rifah dengan alif dan lam. Fala yakfi salamun alaikum bitanwin. Maka tidak memadai untuk rukun salat hanya dengan salamun pakai tanwin. Seharusnya assalamu, tidak boleh salamun alaikum. Dan tidak boleh pula salami alaikum. Kalau salamun pakai tanwin isim nakirah dalam gramatika bahasa Arab, salami ma'rifah dengan idhafah kepada ya mutakallim. Tidak boleh, harus ma'rifahnya dengan alif lam. Assalamu alaikum. Dan tidak boleh pula salamullahi alaikum. Padahal lebih ma'rifah lagi. Karena Allah adalah isim alam yang paling ma'rifah. Tetap tidak sah. Harus diucapkan assalamu alaikum. Bukan saja tidak sah, bal tabtulu bidzalika idza ta'ammada wa alima. Bahkan boleh jadi salatnya itu batal kapan? Apabila sengaja dilakukan dan tahu secara peraturan tidak boleh. Nah, karena itu sudah dianggap tala'ub bil ibadah, bermain-main dalam ibadah. Jadi syarat yang pertama harus ada alif lam. Syarat yang kedua, kaful khitab, mesti menggunakan kata ganti orang yang kedua. Kaful khitab, tidak boleh dengan kata ganti orang yang ketiga. Jadi harus assalamu alaikum, tidak boleh assalamu alaihi, assalamu alaihima ataupun assalamu alaihim. Mesti assalamu alaikum, kaful khitab. Ya. Yang ketiga, waslu ihda kalimataihi bil ukhra. Nah, menyambung kedua kata tersebut dengan kata berikutnya, assalamu alaikum. Falau fassala bainahuma bikalamin lam yasihah. Maka bila diselangi antara assalamu dan alaikum oleh suatu kata yang lain, maka tidak sah salam. Nanti ada kiasan pada takbir. Takbir itu Allahu Akbar. Diizinkan oleh para ulama antara Allah dengan Akbar ditambah satu sifat di antara Asmaul Husna, Allahul Jalilul Akbar. Walaupun tidak pernah ada yang praktek. Nah, pada bab salam antara assalamu dengan alaikum tidak boleh diselangi oleh kata yang lain. Misalnya assalamu
al-hasanu alaikum ataupun as-salamut tammu alaikum, salam yang bagus ke atasmu atau salam yang sempurna ke atasmu. Walaupun pada bab yang demikian ada khilaf-khilaf para ulama. Nah, yang keempat, mimul jama'. Tadi harus kaf khitab, bisa assalamu alayka, tapi syarat yang kelima mesti, syarat yang keempat mesti pakai mim, alaikum. Kalau assalamu alayka untuk satu orang, assalamu alaikum untuk lebih dari dua orang. Jadi pasti pakai mim, mimul khitab, mimul jam'i. Maka tidak sah seumpama assalamu alayka. Yang kelima, syaratnya al-muwalatu, berturut-turut antara ucapan assalamu dengan alaikum. Falau lam yuwali, maka bila tidak berturut-turut, bagaimana gambarannya? Bi an sakata sukutan tawilan au qasiran qusida bihil qat'u darra. Apabila antara assalamu dengan alaikum diselangi oleh diam yang lama, assalamu alaikum, tidak sah. Ataupun diam yang pendek tujuannya untuk berhenti, assalamu alaikum, tapi tujuannya itu berhenti, maka itu batal. Sama seperti peraturan pada bab Fatihah. Fatihah itu salah satu syaratnya mualat, berturut-turut antara satu ayat dengan ayat berikutnya, tidak boleh diselangi oleh zikir yang lain dan tidak boleh diselangi oleh diam yang lama. Kita udah jelaskan dulu pada bab Fatihah ketika membaca surat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Batal Fatihah, wajib ulang dari awal lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ada yang bersin di sampingnya, tiba-tiba dia berucap tashmid, yarhamukallah, batal Fatihahnya, bahkan boleh jadi batal sholatnya. Atau dia yang bersin, dia ucapkan alhamdulillah, batal Fatihahnya. Kenapa? Diselangi oleh zikir yang ajnabi. Makanya para ulama katakan menjadi imam salat itu lebih diprioritaskan yang faqih daripada yang hafid. Waliya ummakum aqra'ukum lil Qur'an, kata Rasulullah. Hendaklah yang mengimami salat kalian itu yang aqra'. Sayangnya karena salah dalam menerjemahkan arti kata aqra', banyak orang yang mengartikan aqra' itu yang lebih banyak menghafal. Bukan. Aqra' itu dari kata-kata qara'a, membaca. Aqra' lebih sering membaca. Apa makna lebih sering? Dengan sering membaca mendatangkan makna yang berbeda-beda, lebih paham tentang maknanya, bukan yang lebih hafal. Maka tidak pernah dalam sejarah kehidupan Rasulullah dan para sahabat yang lebih banyak hafal ini didahulukan daripada yang lebih paham. Tidak dicatat oleh ahli sejarah bahwa Abu Bakar itu salah seorang yang hafal Al-Quran. Yang dicatat sebagai penghafal Al-Quran itu ada kala Allahumma salli ala Muhammad, Ubay bin Ka'ab, Sa'ad bin Abdullah bin Mas'ud. Beliau ini yang hafid Al-Quran. Tetapi tidak pernah pula dicatat oleh sejarah Ubay bin Ka'ab menjadi imam salat rawatib. Hanya di masa Sayyidina Umar, beliau itu ditugaskan untuk menjadi imam salat tarawih. Kenapa? Karena Umar dan Abu Bakar lebih paham makna Al-Quran daripada Abdullah bin Mas'ud, daripada Ubay bin Ka'ab, daripada sahabat-sahabat yang lain. Tetapi yang paling hafal Al-Quran adalah
Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud dan seumpamanya, termasuk Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Tapi silsilahnya tidak pernah terbalik. Tetap yang menjadi imam adalah yang aqra, lebih sering membaca, yang mendatangkan pemahaman lebih. Kita sudah sering berikan contoh. Yang paling gampang itu kan yang punya kantor KB itu yang paling enak karena semua orang tahu. 2 anak lebih baik. Kalau kita tidak ulang-ulang bacaan, pemahaman hanya 1, 2 anak lebih baik. Tapi begitu kita ulang-ulang, kita akan temukan makna yang berbeda-beda. Ada yang berhenti 2 anak lebih baik. Nomor 2-nya anak lebih baik. Nomor 1 ibu lebih baik. 2 anak lebih baik. 3 ayah lebih baik. Maka jik menan. Yang diinginkan oleh kawan-kawan di kantor KB 2 anak lebih baik. Sedangkan yang kita inginkan pilihan ketiga 2 anak lebih baik. Jadi berulang-ulang dibaca mendatangkan makna yang berbeda-beda. Makanya ketika disebut aqra, sering membaca. Ketika sering membaca banyak pemahaman, bukan hafal. Karena tidak ada apresiasi secara khusus untuk yang menghafal. Yang diapresiasi adalah yang paham. Maka Nabi mendoakan untuk sepupu beliau dan sahabat beliau Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan kepadanya pemahaman agama dan ajarkan kepadanya ilmu ta'wil. Sedangkan hafal tidak menjadi prioritas khusus, bukan tidak diprioritaskan, tetapi tidak menjadi prioritas khusus. Kenapa? Karena Al-Quran itu sudah dihafal dalam penjagaan Allah Ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Makanya saat terjadi perang Yamamah antara umat Islam yang langsung dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berhadapan dengan Musailamah Al-Kadzab dan pasukannya, ketika ada lebih dari 70 orang sahabat Nabi yang hafid Al-Quran syahid dalam peperangan tersebut, setelah selesai Umar secara khusus menemui Khalifah Abu Bakar mengajukan sebuah proposal. Wahai Khalifah Rasulullah, Abu Bakar itu tidak dipanggil dengan sebutan Amirul Mukminin, karena Amirul Mukminin pertama digunakan untuk Sayyidina Umar bin Khattab. Abu Bakar dipanggil Khalifah dari singkatan Ya Khalifata Rasulillah, wahai pengganti Rasulullah. Ketika Abu Bakar wafat, Abu Bakar mewasiatkan agar setelah beliau meninggal dunia yang menjabat Khalifah adalah Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar tidak kampanye. Sayyidina Umar bukan menerima kekuasaan sebagai raja atas pelimpahan ayahnya, tetapi mendapatkan kekuasaan karena wasiat dari Abu Bakar. Jadi karena peristiwa wasiat dari Abu Bakar inilah ketika Sayyidina Umar menjelang ajal, tokoh-tokoh umat Islam, para pimpinan fraksi di DPR umat Islam waktu itu, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Mu'az, kalau tidak salah ada 6 orang. Mereka datang temui Sayyidina Umar berharap agar Sayyidina Umar berwasiat pula tentang siapa pengganti beliau ketika beliau wafat. Dan yang mereka harapkan, Umar berwasiat supaya putra beliau Abdullah bin Umar dilantik menjadi khalifah setelah beliau wafat. Ini harapan dari semua pemimpin yang sedang berkuasa. Harapan dari semua pemimpin yang berkuasa. Tapi tidak ada yang meminta. Hanya kepada Sayyidina Umar diminta, tapi beliau tidak setuju. Maka saat itu beliau katakan, ma qabiltul khilafata illa kama yaqbalul muttarru aklal maitah. Saya tidak menerima jabatan khalifah ini, wasiat dari Abu Bakar, dengan sukacita, tapi saya terima seperti orang yang terpaksa makan bangkai karena hampir mati kelaparan. Wa ma qabiltul khilafata illa kama yaqbalul wasiyyu akla malil yatim. Saya tidak terima jabatan khalifah ini kecuali seperti orang yang terpaksa terima wasiat untuk menjaga harta anak yatim. Keuntungan tidak ada, risiko besar. Harta anak yatim harus kita jaga,
harus kita investasikan agar tidak dimakan oleh zakat. Tapi apabila investasi salah dan harta itu habis, wajib diganti. Maka hanya manfaat dia. Makan tidak boleh banyak-banyak, hanya bil ma'ruf saja. Harus diinvestasikan agar tidak termakan oleh zakat. Dan apabila investasinya salah, bisa diinvestasi bodong, wajib ganti. Maka itu yang terjadi pada Umar, beliau tolak. Makanya Sayyidina Umar memanggil Abu Bakar, ya khalifata Rasulillah, wahai khalifah Rasulullah. Baru di zaman Umar berkuasa, ketika umat Islam memanggil beliau ya khalifata Abi Bakrin, wahai pengganti Abu Bakar, Umar merasa tidak layak. Apa kata beliau? Saya tidak dalam posisi untuk menggantikan Abu Bakar, karena Abu Bakar tidak tergantikan. Maka jangan kalian panggil saya Khalifata Abi Bakrin, tapi panggil saja saya Amirul Mukminin, orang yang memerintah orang-orang yang beriman. Maka sejak dari saat itu setiap khalifah dipanggil dengan Amirul Mukminin, sampai masa dinasti Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, kemudian sampai yang terakhir dinasti Turki Utsmani. Raja-rajanya itu dipanggil dengan Amirul Mukminin, orang yang memerintah orang yang beriman. Tapi sekarang berganti menjadi Ajirul Mukminin, yang menerima upah dari orang-orang yang beriman. Cok gaji kita kan, kejahatan. Ini Sayyidina Umar. Maka beliau datang, wahai khalifah Rasulullah, perang terakhir kemarin 70 orang sahabat Nabi para hafid Al-Quran syahid. Saya perhatikan, bila kita tidak mengumpulkan Al-Quran di dalam satu bundel, dalam satu ikatan, nanti Al-Quran ini akan dilupakan. Itu memberikan kesan kepada kita bahwa penghafal Al-Quran di kalangan para sahabat sangat terbatas. Sahabat itu ribuan. Kenapa hanya harus khawatir hanya karena 70 orang yang hafal Al-Quran yang syahid? Yang lain ngapain kerjanya? Itu menunjukkan bahwa sangat terbatas jumlah sahabat Nabi yang hafal Al-Quran, karena mereka lebih pentingkan paham daripada hafal. Cuma kalau sudah hafal dan paham lebih baik lagi. Masalah kita di Aceh, yang hafal tidak paham, yang paham tidak hafal. Itulah masalahnya. Maka abu-abu kita yang paham tidak hafal, yang hafal-hafal hanya kabu tidak. Ini menjadi masalah kita. Cihaite mupok doanya. Padahal di Arab itu mereka harus hafal dulu. Sebelum masuk kuliah harus hafal. Minimal paling telat sebelum wisuda wajib hafal. Makanya Universitas Al-Azhar khususnya, baik fakultas ilmi ataupun adabi, yang sains ataupun yang sosial, mensyaratkan mahasiswanya satu semester, satu tingkat, satu tahun wajib hafal Al-Quran 7 juz setengah. 4 tingkat 4 tahun dikali 7 juz setengah, 30 juz. Maka walaupun insinyur, dokter, SH, apapun gelarnya, tetap mereka hafal Al-Quran 30 juz. Kita SAG, SPDI tetap hafal juz 30. Nyampimnya lewat. Ini persoalan perbedaan kita dengan mereka. Makanya yang diprioritaskan hafal. Ini menjadi penting. Makanya diprioritaskan pada imam itu yang paham daripada yang hafid. Yang hafid hanya selamat pada bacaan, belum tentu selamat pada rukun yang lain. Yang dia tahu bahwa ini Fatihah sudah benar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Syih bersin Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Padahal mualatnya sudah putus. Saat itu kan, Ustaz, tadi Fatihahnya udah putus. Enggak, udah benar saya hafal. Fatihah itu 7 ayat. Iya, tapi tadi setelah Alhamdulillah ayat yang kedua, Anda bersin dan mengucapkan Alhamdulillah yang zikir ajnabi. Enggak apa-apa, itu kan zikir. Tidak boleh pada Fatihah itu memutuskan mualat. Putus mualat tidak sah Fatihah. Yang 4 bawahnya. Makanya perlu, ini menjadi tanggung jawab dan PR untuk Dinas Syariat Islam Kabupaten, Kota, dan Provinsi, mereka yang bertanggung jawab tentang sah tidak sahnya sholat bagi umat Islam. Jadi sebelum mengurus yang lain dulu, gemukkan yang ini. Kenapa? Ada yang mengurus, ada yang menggemuk, pupijut dan petembun. Urus dulu persoalan salat itu, karena itu menjadi ukuran pertama dalam penegakan syariat. Ini kembali pada Assalamualaikum tadi. Maka Assalamualaikum syarat yang kelima mesti mualat. Kalau tidak berturut-turut maka batal. As-sadisu yang keenam syarat untuk sahnya salam,
kaunuhu mustaqbilan lil qiblati bi sadrihi, bahwa orang yang mengucapkan salam itu masih dalam keadaan menghadap kiblat dengan dadanya. Misalnya kiblat sana, saya tetap dalam posisi menghadap kiblat. Kenapa? Ini sebenarnya sesuatu yang langka terjadi bagi kita orang Melayu dan orang Aceh. Tapi di Arab itu sangat mungkin. Mereka karena sudah selesai tasyahud sambil bangun assalamualaikum warahmatullah, muka dan pukul kiblat, badan kedih juga bedak. Sebagaimana saat takbiratul ihram, mungkin saja mereka takbir sambil bangkit itu udah takbir, belum berdiri tegak. Nah, karena mereka meringan-ringankan fakta yang seperti ini. Itu yang selalu saya ulang-ulang. Untuk perkara ilmu tentang tata cara salat, kita wajib berguru kepada orang Arab. Tapi tentang kedisiplinan pada pelaksanaan rukun-rukun salat, orang Arab wajib berguru kepada kita. Kita sangat disiplin. Enggak pernah tasyahud awal kecuali pasti iftirash, dan kita tidak pernah duduk tasyahud akhir kecuali pasti tawarruk. Tapi orang Arab boleh jadi tasyahud akhir itu duduknya masih iftirash. Nah, jadi ini persoalan tentang kedisiplinan pada praktek ibadat. Kita itu sangat disiplin. Nah, tapi ilmunya lebih pada guru-guru kita yang ada di Arab. Itu yang keenam, maka dada mesti masih dalam posisi menghadap ke arah kiblat. Falau tahawwala bihi 'anil qiblah darrah, maka bila dada itu sudah berpaling dari kiblat, dia ucapkan salam tapi posisinya begini, assalamualaikum warahmatullah, tidak sah salam. Bi khilafil iltifat al wajhi bil wajhi, beda halnya kalau hanya kepala yang berpaling. Sebab yang jadi ukuran di dalam salat tentang menghadap kiblat itu bukan muka, melainkan badan. Maka orang yang sedang salat tidak batal salat karena menoleh ke kanan, tidak batal salat karena menoleh ke kiri. Misalnya kita salat meletakkan tas di samping kanan, HP ataupun barang-barang milik kita di sebelah kanan. Ketika sedang sholat, tiba-tiba terasa ada gerakan-gerakan mencurigakan sebelah kanan. Kalau kita lurus saja begini, selamat insya Allah, berangkat. Maka untuk menjaga harta benda milik kita, ketika ada gerakan yang mencurigakan, Bismillahirrahmanirrahim, sah sholat. Kenapa? Karena dada tetap menghadap kiblat, hanya muka yang berpaling. Tidak batal sholat karena muka yang berpaling. Maka benar Alhamdulillahirabbil alamin, tetap sah sholat. Nah, yang jangan dadanya berpaling. Oleh karena itu, orang yang tidak mampu salat sambil berdiri, yang tidak mampu salat sambil duduk, prioritas pertama bukan berbaring kaki ke kiblat, bukan tidur telentang, tetapi berbaring pada sisi kanan badan agar badan ini tetap menghadap ke kiblat. Tidak bisa sebelah kanan karena bisul di bahu kanan, maka ke sebelah kiri. Tetap badan ini menghadap kiblat. Ketika tidak mampu, baru lurus kakinya, kepala ditegakkan menghadap kiblat dengan kepala, badan menghadap langit. Maka tidak boleh langsung tidur telentang menghadap kiblat, karena orang yang tidur telentang badannya tidak menghadap kiblat. Maka berbaring sisi kanan dulu, berbaring sisi kiri dulu. Oleh karena itu, mayat pun saat dimasukkan ke dalam kubur diposisikan berbaring, karena dia menghadap kiblat dengan badannya, sehingga lahat liangnya itu harus sempit agar badannya tidak tidur telentang menghadap langit. Kalau nanti begitu ditimbun lagi dengan tanah, tiba-tiba badannya telentang, wajib digali ulang untuk dihadapkan ke arah kiblat. Sehingga kita diajarkan khairul majlisi mustaqbilan lil qiblati, tempat duduk dan posisi yang paling bagus adalah yang menghadap ke arah kiblat, kecuali kalau sedang buang air besar dan buang air kecil. Tidur diajarkan menghadap kiblat. Nah, maka nanti yang pulang ke rumah coba perhatikan ranjangnya itu menghadap kiblat atau tidak. Posisinya seperti kita tidur di sini, kepala ke sana, kaki kemari. Itu yang paling bagus. Jadi kalaupun sambil tidur itu meninggal dunia dalam keadaan menghadap kiblat. Maka ketika diapresiasi Abu Yazid Al-Bustami, apa yang terjadi pada beliau?
Al-mutawaffa jalisan muraqiba muntadiran min rabbihi mawahiba fi yaumil jum'atin tiqalu nafsihi. Ya. Beliau itu al-mutawaffa jalisan muraqiba, meninggal dunia dalam keadaan duduk serang muraqabah di atas bukit Abi Qubais, Jabal Qubais namanya. Itu sekarang dibangun istana Raja Arab di samping bukit Safa di Masjidil Haram. Beliau duduk di atas bukit sedang menghadap Ka'bah dalam keadaan muraqabah, sedang beribadat sambil duduk. Kapan? Fi yaumil jum'atin tiqalu nafsihi, di hari Jumat beliau berpulang. Maka meninggal dalam keadaan duduk menghadap kiblat. Makanya kalau duduk di warung kopi, carilah posisi kursi yang menghadap kiblat. Ya, ada Abi Humu, paling kurang jawabannya Pak Abi Humu tengah menghadap kiblat. Ya, jadi jangan dalam posisi yang tidak menghadap kiblat. Maka Nabi katakan khairul majlisi mustaqbilal lil qiblati. Tempat duduk yang paling bagus adalah yang menghadap kiblat. Madran pelikut kiblat ikut tengku. Ada hal-hal yang dikecualikan. Likulli qa'idatin kulliyatin mustasnayatun. Setiap ketentuan umum itu ada exception, pengecualian-pengecualian. Khatib itu tidak boleh dalam rangka untuk menghadap kiblat khutbah sambil membelakangi jamaah. Dia tetap menghadap jamaah, membelakangi kiblat. Imam itu setelah salat tidak tetap menghadap kiblat, dia harus membelakangi kiblat atau menyamping dari kiblat untuk menghadap jamaah. Tapi jamaah tetap menghadap kiblat, baik sedang khutbah ataupun selesai salat, tetap menghadap kiblat, hanya imamnya. Maka kalau pengajian begini saya pun ikut menghadap kiblat, maka jemaah bubar. Ya, satu persatu angkat kaki, menalu balik ke hanali kau. Ya, jadi saya harus tetap mengawasinya, so yang terbit, so yang hana kan. Ya, jadi khairul majlisi mustaqbilal lil qiblati. Nah, jadi ini menjadi persoalan orang yang sholat yang dijadikan ukuran hadap kiblat itu badannya, bukan mukanya. Maka tentang berpaling wajah kita tadi, berpaling wajah itu tidak membatalkan. Jadi sepanjang ucapan assalamualaikum dada tetap menghadap ke kanan, tidak masalah muka itu berpaling kanan dan kiri. Bal yusannu ayyal tafita bihi fil ula yaminan, bahkan bukan hanya dilarang, malah disuruh, disunnatkan pada saat mengucapkan salam untuk menoleh ke arah kanan pada salam yang pertama. Sampai sejauh mana? Hatta yura khadduhul aiman, sehingga dilihat pipi sebelah kanan oleh orang yang di belakang. Assalamualaikum, pipi kanan kita terlihat oleh orang yang di belakang. Salam yang kedua ke sebelah kiri, assalamualaikum, pipi kiri kita terlihat oleh orang yang di belakang. Ya. Maka nanti salam itu salah satu aturan sunnatnya pada imam, kalau salam yang pertama jihar, maka salam yang kedua juga jihar. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kenapa? Karena jamaah yang masbuk, mereka menanti salam kedua untuk bangkit rakaat berikutnya. Tapi ada kalanya imam hanya jihar pada salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullah. Dupreh kelima, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, baru kebedah ya. Ini terjadi penipuan publik pula. Jadi kalau salam pertama jihar, salam kedua juga jihar. Kenapa? Karena masbuk yang akan berdiri rakaat berikutnya tertahan oleh salam yang kedua. Makruh, bahkan ada yang katakan haram, bangkit untuk rakaat berikutnya sebelum imam selesai dari salam yang kedua. Tapi bagi kita, jangankan salam kedua, salam pertama pun tidak dinanti. Begitu imam mengucapkan as, kacot ya. Assalamualaikum, baru as, langsung mengkaratan. Fikir takut tinggal motor untuk. Tidak boleh, tunggu dulu. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru bangkit berdiri. Dan kita makmum, tunggu imam dulu. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru makmum nanti ikut assalamualaikum warahmatullah.
Kalau bersama-sama dengan imam pada salam yang pertama, kita sudah mengucapkan assalamu sebelum imam sampai padakum, maka kita keluar dari sholat berjamaah. Apa? Innama ju'ilal imamu liyu'tamma. Hanya saja dijadikan imam itu untuk diikuti. Maka sebenarnya sampai pada takbir intiqalat, ketika berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain, harus tunggu selesai takbir imam baru bergerak. Cuma karena ada yang tembus pandang melihat imam sudah bergerak walaupun belum takbir, dia ikut juga ya, apalagi yang berdiri belakang imam cakap depa karubah dengan imam, ini aku balap juga ya. Kita tunggu abah-abah seperti polisi dan tentera yang upacara yang kan kepreh hormat bendera nyapa jam momen gerak. Kalau belum ada geraknya menduk-duk nyentungnya pegajik pegalam. Maka seharusnya kita yang ikut imam kapan bergerak? Allahu Akbar, belum bergerak, baru bergerak. Tapi kita tidak disiplin. Tapi pada hal-hal demikian tidak terjadi hukum haram, hanya tidak mengikuti perintah saja. Itu yang keenam. Yang ketujuh, alla yaqsuda bihi al-khabaru faqat bal yaqsudu bihi at-tahallula faqat aw ma'al khabar. Jangan dia maksudkan ucapan salam itu untuk pemberitahuan, assalamualaikum, keselamatan ke atas kalian, bukan niatnya untuk keluar dari salat, tapi niatnya hanya untuk menginformasikan kalian aman, assalamualaikum, kalian aman. Misal kita ilustrasikan kasusnya, jemaah ini sebahagiannya orang-orang yang DPO, daftar pencarian orang. Jadi dia masuk masjid sebenarnya ingin selamat dari orang yang mencarinya, apakah polisi, tentara, intelijen ataupun musuh-musuhnya. Imamnya tahu bahwa ini orang yang di belakang ini orang minta aman, pura-pura sembahyang ya. Hanya imam yang punya akses untuk melihat keluar ya. Begitu terlihat orang yang mencari ini sudah pergi, imamnya memberitahukan assalamualaikum, kalian sudah aman ya. Tapi niatnya bukan keluar dari sholat. Kalau tujuannya memberitahukan, maka tidak sah sebagai rukun sholat. Jadi harus niatnya itu untuk keluar dari sholat, at-tahallul ya. Yang kedelapan, ayatiya bihi min julusin, bahwa salam itu dilakukan sambil duduk pada orang yang sholat dalam kondisi normal. Yang kesembilan, ayyusmi'a bihi nafsahu haitsu la mani'a. Ucapan salam itu terdengar pada telinganya sendiri ketika tidak ada intervensi suara yang lain. Dalam kondisi normal sekeras itu suaranya sudah sampai pada telinganya sendiri. Maka tidak sah dengan berbisik-bisik. Harus terdengar suara itu sampai ke telinganya sendiri. Dan itu syarat pada rukun qauli. Kita baca Fatihah, Fatihah yang kita baca terdengar pada telinga sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maka menjadi masalah. Saya pernah cerita dulu. Sekitar tahun 2007 saya sholat di sebuah masjid di Blang Pidi. Blang Pidi itu ibu kotanya Aceh Barat Daya. Maka mereka menjadi serba salah. Walaupun itu ibu kota, tapi bagi orang Pidi itu Blang. Ya, Blang kok kota kan ngembruk dah ya. Blang Pidi. Ada masjid Taqwa, masjid Muhammadiyah. Saya sholat sangat bersih masjid itu, luar biasa. Baru itu pertama kali saya naik ke atas seumur hidup di tahun 2007. Saya dalam posisi pakai kain sarung, pakai baju kemeja lengan pendek, nggak ada peci, rambut belah tengah, sebelah keyah, sebelah kemak. Di belakang imam. Jadi sebagaimana biasa tetap bacaan Fatihah itu kan kalau dia urungkeun Mitsubishi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Banyaklah desis-desisnya itu. Apa yang terjadi? Ketika saya salam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, bapak-bapak yang kanan kiri saya itu mundur ke belakang sambil ngomel-ngomel banyak kali. Makan terkejutnya. Kita sudah keliling dunia untuk salat nggak pernah ditegur kecuali di masjid tersebut. Banyak kali. Padahal saya dalam posisi terburu-buru mau segera keluar, tapi nyandum icah lempreh dah. Mereka mundur karena wirid sir. Begitu selesai, bapak yang sebelah kanan saya ini maju ke depan, duduk diskusi dengan imam.
Karena nggak tahan emosi, saya maju ke depan. Saya ucapkan Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam. Ada apa? Kaget beliau. Karena nggak pernah ada yang ucapkan salam waktu dekat-dekat dengan imam. Begini Pak Ustaz, tadi waktu saya salam, yang kanan kiri saya, pada yang di sebelah kanan itu samping beliau, yang kanan kiri saya ini marah-marah, bilangnya banyak kali Kenapa Pak? Saya tidak datang dalam kapasitas ataupun gaya Ustaz, gaya orang Pak, udahnya nggak ada peci, hanya baju lengan pendek, kemeja. Oh begini dek, kita kalau sholat berjamaah itu hanya imam yang jihar, makmum itu sir. Arti sir itu bacaan itu cukup terdengar sendiri saja, nggak boleh terdengar orang lain. Bukan kayak pembuat dan nyawa. Jadi karena gaya kita gaya Pak, saya jawab. Tapi Pak Ustaz, kata guru ngaji saya, orang yang sholat itu baca Fatihah, makhrajnya itu harus lurus. Dan yang beliau ingatkan ke saya, sin itu huruf berdesis, harus angin dulu keluar baru suara. Harus bis, nggak bisa nggak ada s-nya, baru terdiam dulu sebentar lalu jawab. Tapi itu kan bisa dilatih. Kayaknya yang kayak latihan mentah jujur. Coba sebutkan huruf S tanpa ada desis. Maka yang paling fasih di Aceh itu Imam Besar Masjid Raya, Profesor Azman Ismail. Beliau jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia saja fasih. Saya sedang mengajar di masjid karena rumah saya di samping sekolah. Itu Prof Azman. Bahkan bahasa Indonesia saya berdesis. Yang tidak fasih itu hanya orang Aceh Raya. Boh pitang. Seharusnya boh pisang. Imasa. Tapi di Aceh Raya boh pitang, imata. Enggak ada es. Apalagi di daerah saya di Kota Madia Cot Keung. Itu enggak ada es. Yang ada ta, imata, boh pitang. Beliau ini walaupun Aceh Raya sangat fasih. Saya sekarang sedang mengajar di sekolah bersama istri saya. Sangat fasih. Makanya enak mendengar beliau bicara. Itu Prof Azman, luar biasa karena memang beliau pakar sastra. Beliau S3 di bidang sastra Arab, satu-satunya dari Aceh. Luar biasa. Maka harus terdengar pada diri sendiri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi kalau tidak ada desis itu sudah pasti bukan S. S itu ada desis. Yang tidak boleh berdesis allazi. Maka kalau berdesis allazi itu bukan zal dan itu tidak sah pada Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, tidak boleh siratal ladzi, itu bukan zal. Ada dua huruf yang ringan tidak berdesis, tha dengan zal. Alif bata ta, alif bata tha. Itu kalau petunjuk dari guru tajwid saya, saat mengucapkan huruf tha dengan huruf zal, kalau ada kertas di depan mulut tidak bergerak kertas karena dorongan angin yang keluar dari mulut, tidak boleh berangin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, tidak boleh siratal ladzi, itu sudah pasti bukan huruf tersebut dan itu tidak sah pada Fatihah dan itu tidak sah pada imam. Kecuali baru masuk Islam, belum sempat belajar, maka mungkin mu'allaf redib. Nah, itu yang ke-9. Yang ke-10, alla yuri alla yazida aw yanqusa ma yughayyirul makna, tidak boleh ditambah atau dikurangi yang merusak makna. Hanya ditambahkan assalamualaikum warahmatullah, biasanya demikian, padahal batasannya assalamualaikum, boleh ditambah warahmatullah dan boleh wabarakatuh. Cuma pada kita tidak pernah sampai pada wabarakatuh kecuali pada salat jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam-imam dari Arab mereka sampai pada wabarakatuh. Di Aceh dan di Indonesia tidak pernah sampai pada wabarakatuh kecuali untuk salat jenazah. Kalau salat isya nanti imamnya sampai pada wabarakatuh, akan banyak jemaah yang bertanya, sawabihumu, dipikir salat jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita mempersempit makna zikir-zikir tertentu untuk hal-hal tertentu. Sama seperti istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un,
Itu sebenarnya pada setiap musibah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang apabila ditimpa oleh suatu musibah, mereka berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi di Aceh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un khusus pada orang meninggal dunia. Maka kalau nanti saat keluar dari masjid untuk pulang selesai sholat isya, sampai di pekarangan hilang sholat, hilang sendal, seharusnya ketika hilang sendal kita berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau ada orang yang mendengar di samping kita, yang seolah-olah innalillahi itu hanya untuk orang meninggal. Atau ada kawan yang terpeleset, turun di tangga terpeleset, kita yang melihat orang terpeleset sunat untuk mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi orang yang terpeleset ini tersinggung pun doa kayak mati. Jadi seolah-olah innalillahi itu doa kematian bagi kita. Padahal bukan. Fi kulli musib kullu ma yu'dhi mu'minan fahuwa musibatun. Makanya Ummul Mukminin Aisyah suatu malam ketika sedang menjahit entah baju entah apa yang beliau jahit, tiba-tiba pelita penerang beliau itu padam tertiup angin. Nabi tegur, istirja'i ya Aish, ucapkanlah istirja. Istirja itu sama seperti kita menyebut basmalah ta'awuz, maknanya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika Nabi tegur, Ummul Mukminin Aisyah protes, innama huwa misbahun ya Rasulullah, itu cuma pelita yang padam ya Rasulullah. Nabi jelaskan, kullu ma yu'dhi mu'minan fahuwa musibatun. Setiap yang mengganggu orang yang beriman itu adalah musibah. Engkau sedang menjahit, tiba-tiba pelita padam, itu mengganggu kamu dan itu adalah musibah. Maka padam lampu itu adalah musibah. Kecuali bagi kami yang sedang mengaji di pesantren, padam lampu alhamdulillah, ana jadi hebat. Ya, menyakalan lampu alhamdulillah, ana jadi hebat. Wow, bilik dengar je. Ya. Jadi kadang-kadang ada musibah bagi orang lain ternyata berkah bagi orang-orang tertentu. Ya, jadi padam lampu yang menjadi musibah bagi orang lain ternyata menjadi berkah bagi orang-orang yang sedang mengaji. Ya, tidak bagi kita. Ya, bagi kita musibah juga. Hehe, tapi yang jadi hebut. Nah, maka ada 10 syarat untuk mengucapkan salam. Wa sunna taslimatun saniyatun, dan disunnatkan salam yang kedua. Jadi yang rukun itu salam yang pertama. Apakah pertama menghadap ke kanan, ataukah pertama menghadap ke kiri, ataupun yang pertama itu tidak menoleh kanan dan kiri, lurus saja. Yang pertama terucap itulah yang jadi rukun. Yang kedua sunnat. Jadi yang sunnat ini boleh diucap boleh tidak. Cuma nanti ada ketentuan. Apabila sudah lanjut salam kedua, ternyata sebelum selesai pada kum tiba-tiba sudah keluar kentut, batal salat seluruhnya. Maka bagi orang yang kebelet ada angin puting beliung mendesak keluar, jangan lagi lanjut salam kedua. Assalamualaikum warahmatullah. Tuh, itu bikin tuh, gak selesai. Jangan lagi assalamu, tuh, itu bikin tuh, batal salat seluruhnya. Kenapa? Karena dia dianggap kembali ke dalam salat. Nah, maka ada kondisi-kondisi darurat yang harus kita pelajari, yang harus kita tahu dalam mempraktekkan salat. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu dalam Islam tidak sah ibadat kecuali ada ilmu, tidak sah ilmu kecuali dengan berguru, dan tidak sah berguru kecuali kepada guru yang mempunyai silsilah guru. Karena berguru kepada orang yang tidak berguru, nanti gurunya adalah setan. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhu. Barang siapa yang tidak punya guru, maka setanlah yang menjadi dosen pembimbingnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi ibadat mensyaratkan ilmu, ilmu mensyaratkan guru, berguru mensyaratkan mempunyai silsilah guru, dari seorang guru ke seorang guru. Jadi tidak bisa dalam bab ilmu ini otodidak, hanya dengan belajar-belajar sendiri tiba-tiba menjadi pintar. Tidak, tetap wajib berguru. Maka silsilah berguru ini paling tinggi derajatnya disebut talaqi, berhadap-hadapan, bertemu. Paling rendah derajatnya murasalat, artinya dengan korespondensi. Seorang guru menulis ilmu dikirimkan ke kita. Maka termasuk di dalam maknanya adalah kitab ini ditulis oleh seorang alim, kemudian sampai ke kita, kita baca kitab tersebut dan kita paham. Itu sudah dianggap kita berguru, tetapi pada derajat yang paling rendah. Yang derajat paling tinggi talaqi, berhadap-hadapan, syafi'i. Itu dari silsilah keilmuan.
Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, karena waktu pula sudah tiba saatnya kumandang azan Isya sekitar beberapa menit yang lalu, maka kita padakan kajian sampai di sini, dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah izinkan dan tidak ada halangan. Dan kalaupun berhalangan, kita hadir ke masjid ini tetap ada berkah. Jadi jangan pernah merasa datang ke majelis ilmu tidak jadi pengajian kita nggak dapat pahala. Ya, kenapa? Karena ada yang berpikir demikian, seperti orang ikut seminar, nyaunya tajak seminar hana jadi seminar berarti hana pengwo. Orang yang datang menuntut ilmu, niatnya itu tertulis, pahalanya itu tertulis. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan untuk menuju ke dalam surga. Jadi ada keberkahan itu yang kita harap dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan merasa sedih dan kecewa ketika hadir ke masjid ternyata pengajian enggak jadi. Yang seharusnya kita sedih dan kecewa ketika sampai ke warung kopi ternyata warungnya tutup. Alah karugo hidup gede. Ya, itu baru sedih dan kecewa. Nah, tapi yang ke masjid tidak akan pernah rugi orang yang menuntut ilmu, tidak akan pernah rugi orang yang melangkah ke masjid. Tetap ditulis pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Ya, demikian kajian kita pada malam yang mulia ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji'un wal ma'ab.